Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis struktur portal dengan metode distribusi momen. Di sini terlihat bahwa beban yang diberikan pada portal tersebut bersifat simetris dan juga untuk geometrinya, artinya sifat dari portal ini adalah portal tidak bergoyang. Oke, sekarang bagaimana kita menganalisis di sini instruksinya adalah bagaimana kita untuk menentukan momen ujungnya pada portal tersebut dengan metode distribusi momen. Oke, kita tahu bahwa pada metode distribusi momen ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah faktor kekakuannya itu berhubungan dengan tumpuan ujungnya. Jika tumpuan ujungnya jepit, maka kita bisa gunakan persamaan 4 EI per L. Kemudian ketika sendi, maka kita gunakan 3 EI per L. Kemudian selain faktor kekakuan, nanti ada faktor distribusi yang mana ini berhubungan juga dengan faktor kekakuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pemindahan ya, yang dimana pada tumpuan jepit ini biasanya memiliki faktor pemindahan sebesar setengah. Oke, kita coba lanjut bagaimana untuk menganalisisnya. Oke, tahapan-tahapannya adalah yang pertama kita menentukan dulu fix and momentnya berdasarkan gaya luar yang bekerja. Kita lihat di sini untuk ada 3 batang yang saling terhubung ya, ada batang AB, batang BC, dan batang CD. Kita tahu bahwa fix and moment ini akan memiliki nilai ketika ada beban luar yang bekerja pada batangnya. Ya, kita lihat pada batang AB, di sini tidak ada beban yang bekerja, baik beban terpusat maupun beban merata, sehingga fix and moment di titik AB maupun di titik BA itu sama dengan 0. Kemudian kita cek di batang BC, di sini terdapat dua jenis beban yang bekerja. Yang pertama ada beban merata, kemudian yang kedua ada beban terpusat. Nah, maka ketika ada dua ini, maka kita jumlahkan. Kita tentukan dulu fix and moment untuk yang beban merata. Kita lihat di sini ada gambar untuk setiap ujungnya, momen ujung-ujungnya kita bisa menggunakan WL pangkat 2 per 12. W ini adalah beban meratanya, L-nya adalah bentang dari batangnya ini, kemudian di bawah per 12. Nah, kemudian selanjutnya kita jumlahkan dengan beban titik yang ada di atasnya. Terlihat di sini persamaan yang digunakan adalah PL per 8. Maka kita jumlahkan. Nah, kita tahu di sini kita lihat arah momen yang berada di bagian kiri, AB ini adalah arah panahnya adalah berlawanan dengan arus jam, maka sifatnya negatif, maka tanda di sini kita ubah jadi negatif. Jadi negatif 10, beban meratanya 10, dikalikan dengan L-nya adalah 6, kemudian pangkat 2 diberikan dengan 12, ini adalah untuk yang beban merata, kemudian kita jumlahkan, tambahkan dengan beban yang titik, yaitu PL dikalikan 8, P-nya adalah 100 kN, kemudian L-nya adalah 6 per 8, sehingga kita peroleh momen di ujung BC ini adalah sebesar negatif 105 kN meter. Kemudian untuk yang CB sama, hanya berbeda tanda saja, di mana untuk yang CB-nya adalah 105 kN. Nah, kemudian kita cek untuk batang CD, di sini tidak ada beban yang bekerja, beban luar yang bekerja pada sepanjang batang ini, maka fix and moment-nya sama dengan 0. Oke, kemudian langkah yang kedua, kita tentukan kekakuan elemen batangnya. Ada batang AB, ada batang BC, dan batang CD. Nah, kita lihat di sini ada batang AB. Kita tahu kemarin asumsi pada metode distribusi momen ini pada titik simpul itu sifatnya dianggap rigid atau kaku atau terjepit di sini, juga terjepit. Sehingga ketika titik simpul dianggap terjepit, maka ketika lihat tumpuan AB adalah jepit-jepit, maka kita gunakan kekakuan AB-nya adalah 4 EI per L. Kemudian yang BC juga sama, karena di sifat simpul sini jepit-jepit, maka masih 4 EI per L. Kemudian kita lihat I ini adalah menggunakan 3 EI, maka I-nya kita ganti dengan 4E dikali 3 EI per L. Kemudian itu juga untuk yang CD, sifatnya adalah di sini jepit, maka tumpuannya adalah jepit-jepit, maka kita gunakan yang 4 EI per L. Nah, apabila nanti salah satu tumpuannya di A atau di B adalah sendi, maka kita gunakan yang 3 EI per L. Oke, kemudian kita tentukan faktor distribusinya. Kita tahu bahwa faktor distribusi ini dipengaruhi oleh kekakuan dari batang ini. Oke, yang pertama kita cek faktor distribusi untuk yang tumpuan jepit AB. Kita tahu bahwa faktor distribusi untuk jepit ini adalah sama dengan 0. Kemudian untuk sendi adalah 1 ya, karena di sini jepit, maka sama dengan 0. Kemudian kita mencari kekakuan batang AB.
batang BA di sini, maka di sini batang BA di titik B ini dipengaruhi oleh batang BC, maka kita perlu mencari terlebih dahulu kekakuan total di titik B ini, maka dijumlahkan antara kekakuan yang BA dan BC. Di sini diperoleh kekakuannya adalah 3. Jadi di sini 4 EI per L, L-nya adalah 4 ya, kemudian ditambahkan dengan 4 EI, I-nya adalah 3I, bagian L-nya adalah 6, jadi 4 dijumlahkan dan hasilnya adalah 3. Nah, kemudian setelah ini tinggal kita jumlahkan. Jadi seandainya kita ingin meninjau batang BA, maka kekakuan di batang BA ini dibagikan dengan kekakuan total di titik B ini 3. Jadi kita peroleh faktor distribusi di BA ini adalah 0,33. Itu juga untuk yang BC, maka faktor kekakuan di batang BC ini dibagikan dengan kekakuan total di titik B. Jadi yang di C ini kan adalah 4E dikali 3I per L dibagikan dengan kekakuan totalnya adalah 3, diperoleh faktor distribusinya sebesar 0,667 atau sekitar 67%. Nah, kemudian yang di CB, ketika meninjau CB, maka di sini ada titik simpul yang menghubungkan dua batang, maka kita perlu hitung dulu kekakuan total di titik C ini, kita jumlahkan di sini dan hasilnya juga 3 sama. Maka kemudian ketika kita ingin meninjau CB, maka tinggal dibagi saja dan hasilnya sama dengan yang BC dan CD sama dengan hasilnya yang BA. Jadi sudah selesai kita menentukan faktor distribusinya. Nah, kemudian setelah kita selesai menentukan faktor distribusi dan juga fix and moment, selanjutnya kita plot ke dalam tabel cross. Jadi untuk tabel ini pertama kita buat baris join-nya dulu. Ada join A, join B, join C, dan join D ya. Di sini A, B, C, dan D. Kemudian kita plot untuk baris batangnya. Ada batang AB, ada batang BC, dan batang CD. Kita lihat untuk batang AB ini, untuk setup join B, terdapat batang BA dan juga terdapat batang BC. Kemudian untuk join C, terdapat batang CD, CB, dan juga terdapat batang CD. Sedangkan di join D hanya terdapat batang DC. Nah, kemudian kita plot tadi, yang pertama adalah faktor distribusinya yang sudah kita hitung di sini ke dalam tabel distribusi momennya 0, 0,33. Diperhatikan untuk setiap batangnya, batang AB 0, batang BA adalah 0,33, semuanya diplot. Nah, kemudian itu juga untuk fix and momennya, AB BA 0, yang ada momennya hanya di BC dan di CB, kita plot juga di bagian di sininya, di pattern distribusinya, jadi batang BC negatif 105, kemudian yang CB adalah 100, ini 105 ya, ini harusnya sama. Oke, ini diralat ya teman-teman, hasilnya di sini juga 105, ini salah penulisan. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita plot, langkah selanjutnya adalah kita distribusikan. Cara mendistribusikannya adalah maka yang pertama kita jumlahkan momen di setiap joinnya, kemudian baru kita kalikan dengan faktor distribusi setiap batangnya. Oke, yang pertama kita tinjau dulu momen yang ada di join A. Oke, join A kita lihat di sini, di join A hanya terdapat batang AB saja, dan kita lihat momennya adalah 0, kemudian faktor distribusi jadi 0, maka 0 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian kita beranjak ke join B. Di join B ini adalah batang BA dan ada batang BC, maka perlu kita jumlahkan terlebih dahulu momen di BA dan di BC. Kita cek momen di BA adalah 0, di BC adalah negatif 105. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah negatif 105. Jadi kemudian penjumlahan momen di titik B ini kita kalikan dengan masing-masing faktor distribusi setiap batangnya. Jadi negatif 105 dikalikan 0,33 adalah hasilnya negatif 34,65. Kita tahu bahwa ketentuan dalam mendistribusikan ini adalah kita selalu merubah tandanya ya. Jika hasilnya negatif, maka kita tuliskan positif. Oke, jadi negatif 105 dikalikan 0,33 hasilnya adalah negatif 34,65. Kemudian tandanya kita rubah, yang hasilnya negatif kita rubah menjadi positif, sehingga hasilnya adalah 34,65. Kemudian itu juga untuk yang batang BC ini, negatif 105 dikalikan dengan faktor distribusi 0,667, diperoleh hasilnya 70,35. Kemudian kita beranjak ke join C. Di join C ini terdapat batang CB dan batang CD, maka kita jumlahkan terlebih dahulu momen yang terdapat pada batang CB dan batang CD. Ini adalah 105 ya, bukan 150. 105 ditambahkan dengan 0, jadi hasilnya adalah tetap 105. Kemudian kalikan dengan faktor distribusinya 0,667, hasilnya adalah 70,35, dan kita rubah
tandanya karena hasilnya positif, maka kita tulis negatif 70,35. Kemudian yang untuk batang CD, maka penjumlahan di sini 150 dikalikan dengan 0,33, hasilnya positif 34, kita ganti tandanya menjadi negatif 34,65. Sedangkan pada batang frame ini, di sini tidak ada momennya, di sini, dan 0 dikalikan dengan potensi juga 0, dan hasilnya adalah 0. Oke, kita sudah selesai melakukan distribusi pada iterasi pertama. Kemudian setelah melakukan distribusi, kita lakukan faktor pemindahan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa faktor pemindahan untuk tumpuan chip itu pada umumnya adalah setengah. Maka dari batang AB, maka akan kita pindahkan ke batang BA, dari AB ke BA sebesar setengah. Jadi di sini ada momen yang bekerja pada batang BA sebesar setengah, kita pindahkan ke batang AB. Di sini setengah dari 34,65 adalah 17,33. Kemudian dari momen yang ada di batang AB pindahkan ke BA di sini 0, maka akan tetap sama dengan 0. Kemudian yang di batang BC di sini diperoleh momennya adalah 70,35. Batang BC maka kita pindahkan ke CB. 70,35 kita pindahkan setengahnya ke CB adalah 35,18. Oke, pada hitungan distribusi momen kita melakukan perubahan tanda, tapi kepada pemindahan ini, faktor pemindahan atau carryover ini kita tidak melakukan perubahan tanda. Artinya ketika setengah dari 34 ini positif ya tetap dituliskan positif kita. Nah, kemudian tadi kita selesai pemindahan ke batang BC dari CB. Selanjutnya kita cek juga terdapat momen ya di batang di sini di batang CB negatif 35,18, kemudian kita pindahkan di sini ya CB positif 35,18, kita pindahkan ke CB, maka kita pindahkan ke BC setengahnya menjadi 23 ya. Oh maaf, di sini negatif 70,35. Habis ini kita pindahkan ke batang BC, setengahnya adalah negatif 35,18. Ini juga dipindahkan 35,18. Kemudian untuk batang CD, di sini terdapat momen negatif 34,65. Batang CD maka kita pindahkan ke DC, setengahnya adalah negatif 17,33. Sedangkan yang DC ke CD ini 0, maka dipindahkan dengan 0. Oke, kemudian setelah kita selesai masukkan faktor pemindahan, kita ulangi lagi dengan proses yang sama. Jadi yang ini tadi adalah pada iterasi pertama. Selanjutnya kita coba pada iterasi kedua. Jadi satu iterasi itu menyelesaikan distribusi dan carryover-nya. Oke, kemudian kita coba dulu ke iterasi kedua. Caranya sama, kita jumlahkan dulu momen yang setiap join-nya, kemudian dikalikan ke faktor distribusi untuk batangnya. Di join A di sini momennya sama dengan di sini ya, momennya sama dengan 0. Kemudian di carryover ya, tadi kita selesai pada tahap carryover-nya. Jadi di sini diperoleh tadi 17,33 untuk momennya. Kemudian kita kalikan yang faktor distribusinya adalah 0, maka hasilnya tetap 0. Kemudian yang di join B, kita jumlahkan. Di join B adalah batang BA dan batang BC, maka jumlahkan momen 0 ditambahkan dengan negatif 35,815, maka hasilnya akan tetap negatif 35,18 dikalikan dengan faktor distribusinya 0,33, diperoleh hasilnya negatif 11,61, kemudian kita rubah tandanya menjadi 11,61. Ini juga sama, negatif 35,18 dikalikan dengan faktor distribusi 0,667, hasilnya adalah negatif ya, kemudian kita jadikan positif menjadi 23,57. Begitu juga untuk yang CB, maka kita jumlahkan dulu momen yang terada pada join C ini, hasilnya positif 35,18, kita kalikan yang faktor distribusi, karena ini positif, itu tandanya jadi negatif 23,57. Kemudian yang di sini kita kalikan dengan 35,18 kalikan dengan 0,33, hasilnya positif, kita rubah jadi tanda menjadi negatif 19,611. Kemudian di sini negatif 17 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0 ya untuk momen yang di sini. Nah, kemudian kita cek di sini lagi, kita lakukan lagi pemindahannya setengahnya. Jadi yang batang AB dipindahkan ke BA di sini 0, maka 0. Kemudian momen yang batang BA dipindahkan ke AB, setengah dari 11,61 adalah 5,81. Kemudian momen pada batang BC kita pindahkan ke CB, setengahnya adalah 11,76, begitu juga yang CB pindahkan ke BC,
jadi negatif 11,76. Itu juga yang CD, maka pindahkan setengahnya adalah negatif 5,81. Kemudian yang DC dan juga di sini peroleh 0, setengahnya adalah 0 ya. Nah, kita sudah selesai melakukan iterasi kedua. Nah, jadi ini kita hitung terus beberapa kali iterasi pada akhirnya nanti momen distribusinya ini sudah mencapai 0,00 untuk setiap batangnya. Jadi iterasi ini baru berhenti ketika siklus ini dihitung terus-menerus sampai ditemukan momen distribusinya adalah sudah mendekati 0 semuanya. Di sini terlihat sudah 0,0, juga 0,0, 0,0. Nah, kemudian setelah hasil iterasinya selesai dan sudah mendekati hasil 0,00 di sini, kemudian kita jumlahkan semua momen tiap kolomnya untuk tiap batangnya, misalnya batang AB, batang BA, batang BC, batang CB, batang CD, dan batang DC. Yang dijumlahkan adalah dimulai dari hasil peaks and moment-nya. Jadi faktor distribusi tidak diikutkan. Jadi penjumlahan adalah dari peaks and moment dijumlahkan sampai pada hasil hitungan akhir yang sudah mencapai 0 di sini. Nah, di sini misalnya di sini sudah masih ada berapa nilai ya. Nah, kemudian ditotalkan, dijumlahkan, misalnya diperoleh 29,09. Panah di sini artinya masih ada beberapa interaksi lagi yang perlu dihitung sampai pada hasilnya mendekati 0. Nah, kebetulan di sini saya tidak melakukan semuanya interaksinya karena cukup panjang untuk tabelnya. Jadi saya buat beberapa contoh dan sampai pada mendekati 0. Nah, kemudian jika semua iterasi itu dihitung, dijumlahkan, nah di sini diperoleh untuk momen di batang AB yang di sini adalah sebesar positif 29,06. Kemudian dijumlahkan lagi ke bawah sampai mendekati 0 dan peroleh untuk batang BA, maka yang di sini momen yang sini bekerja adalah positif 52,12. Kemudian yang batang BC, maka yang di sini adalah negatif 52,12. Kemudian momen pada batang CB itu adalah positif 52,12. Kemudian momen pada batang CD, berarti yang di sini adalah negatif 52,12. Kemudian yang batang DC ditemukan bahwa momennya adalah negatif 26,09. Oke, jadi di sini kita sudah selesai menyelesaikan atau menentukan momen-momen ujung dengan metode distribusi momen ini. Jadi secara singkat sebenarnya dalam metode distribusi momen ini yang perlu kita dapatkan adalah yang pertama faktor distribusi setiap batangnya, kemudian adalah peaks and momennya. Kemudian setelah ini tinggal kita distribusikan saja ke batangnya dengan mengalihkan dengan momen yang ada pada setiap batangnya dikalikan dengan faktor distribusinya, kemudian diperhitungkan juga faktor pemindahannya setengah ya untuk tempuhan jepit. Oke, setelah ini maka kita bisa langsung membuat gambar diagram momen lenturnya, BMD-nya. Kemudian itu juga untuk SFD-nya, gaya lintangnya kita juga bisa hitung berdasarkan prinsip keseimbangan kita karena kita sudah mengetahui momen-momen di ujungnya, begitu juga untuk reaksi yang dilakukan.